Suster, bruder, frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Yesus memasuki Yerusalem, dan ia ternyata diikuti oleh banyak orang, dan tidak hanya itu. Mereka semua bersorak-sorai, mereka semua menyiapkan atas kedatangan Yesus di Yerusalem. Tidak hanya itu, mereka bersorak-sorai, Hosana bagi putra Daud, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Suster, bruder, frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita perhatikan dua bacaan Injil yang kita dengarkan, bacaan Injil dalam tahun A Minggu Palma ini menggunakan Injil Matius. Injil Matius ini memiliki kekhasan yang berbeda daripada Injil-Injil yang lain. Setidaknya ada dua hal penting yang membedakan Matius dengan Injil-Injil yang lain. Yang pertama, tema besar yang ingin diangkat oleh Matius adalah kemesiasan Yesus. Artinya apa? Matius ingin mengungkapkan, ingin memberikan informasi kepada para pendengarnya bahwa Yesus adalah Mesias, sebagai orang yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, bahwa dialah yang akan memberikan pembebasan, keselamatan kepada banyak orang. Dan juga ia memiliki wibawa sebagai seorang raja. Tetapi tentu raja yang dibayangkan dalam Injil Matius ini bukan raja yang berkuasa, bukan raja yang gagah perkasa, tetapi sebaliknya, raja yang memiliki kelemah lembutan. Jadi kemesiasan Yesus ini dilihat dalam dua aspek. Sebagai seorang raja yang memang dinantikan, tetapi kedatangannya ini membawa kasih sebagai pribadi yang memberikan keamanan, kenyamanan, kelemah lembutan kepada siapa saja yang mendengarkan. Hal ini dibuktikan dalam bacaan Injil yang pertama. Ketika dia memasuki Yerusalem, ada begitu banyak orang yang mengikuti dia. Ada begitu banyak orang yang bersorak-sorai. Ada banyak orang yang mengeluh-ngeluhkan dia. Sosoknya sebagai seorang yang berwibawa ada dalam konteks itu. Jadi memang dia disegani. Berwibawa sebagai seorang raja ada dalam diri Yesus. Tetapi di sisi lain, kelemah lembutan itu juga dihadirkan dalam pribadi Yesus yang masuk ke Yerusalem tidak menggunakan kereta kuda, tetapi keledai. Keledai saja dalam bacaan Injil yang pertama dikatakan keledai betina dan juga anaknya. Bukan keledai jantan yang mungkin gagah perkasa, kuat dan segala macamnya. Tetapi keledai yang memiliki anak dan anaknya itu dibawa. Artinya Yesus menunjukkan sebagai pribadi yang penuh kasih, yang tidak meninggalkan anak keledai itu di tempatnya, tetapi juga dibawa. Dua hal ini juga menunjukkan bagaimana Yesus sebagai pribadi yang sederhana, yang lemah lembut. Dan dua pribadi tadi sebagai raja dan juga pribadi yang menawarkan kelemah lembutan ini hadir masuk ke Yerusalem. Ada dalam satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Kadang-kadang kontradiktif ya. Raja tetapi juga melayani. Berkuasa tetapi dengan kasih, dengan kelemah lembutan. Inilah yang ingin digambarkan Matius. Bahwa Yesus adalah pribadi yang memang dinantikan.
Tema yang kedua yang ditawarkan Matius adalah tentang kisah sengsara Yesus. Kalau dilihat dalam konteks kisah sengsara yang lengkap, maka ada dua bagian dalam kisah sengsara. Yang pertama, bagian pertama dalam kisah sengsara Yesus ini berawal dan berakhir dari pribadi Yudas yang dalam bacaan Injil kedua ini memang tidak dibacakan, ya. Tetapi kalau sebelum perikop yang kita dengarkan tadi, ada sebuah kisah di mana Yudas yang mengkhianati Yesus, yang menyerahkan Yesus demi sebuah uang, harta. Dan juga pada bagian pertama diakhiri Yudas yang menyesal, yang menyerahkan kembali uang itu kepada imam-imam kepala, dan akhirnya dia menyesal. Yudas yang mencoba memahami Yesus tetapi gagal paham. Dia yang hidup bersama dengan Yesus, yang mendengarkan Yesus menginformasikan tentang siapakah dirinya, ternyata tidak ditangkap baik oleh Yudas. Dan gagal paham inilah yang membawa kisah pertama atau bagian pertama dalam kisah sengsara dalam Injil Matius ini. Yudas. Yang kedua, bagian kedua dalam kisah sengsara itu yang baru saja kita dengarkan berawal dan berakhir dari pribadi Pilatus. Tadi dibacakan dengan baik. Bagaimana sebuah kisah pengadilan. Pilatus yang juga tidak tahu, ragu-ragu, tidak memahami duduk persoalannya, lalu mencoba menghakimi Yesus karena desakan-desakan banyak orang, banyak pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar, sehingga ia pun akhirnya juga memutuskan. Bahkan juga dikatakan bahwa istrinya sendiri mengingatkan tentang mimpi yang dia alami. Janganlah engkau ikut campur tentang perkara-perkara orang ini. Artinya ada batasan-batasan perkara-perkara Allah dan perkara-perkara manusiawi. Jangan dicampur adukan, karena kita tidak bisa memahami perkara-perkara Allah. Keterbatasan manusiawi kita, sehingga kita tidak bisa sepenuhnya memahami perkara Allah. Dan pribadi Pilatus inilah yang akhirnya membawa Yesus sendiri mengalami kisah sengsara, mengalami siksa, dan akhirnya wafat di kayu salib. Dua tema besar inilah yang coba diangkat Matius. Kemesiasan Yesus dan juga kisah sengsara yang gagal dipahami oleh dua pribadi yang ada, yaitu Yudas dan Pilatus. Katakanlah dengan desakan-desakan situasi-situasi yang ada di sekitar, sehingga mereka berdua tidak bisa melihat sesuatu hal yang lebih dalam dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka hadapi. Suster, bruder, frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Tentu dengan kisah sengsara yang baru saja kita dengarkan, ada beberapa hal yang bisa kita persiapkan sebelum kita memasuki masa-masa penuh rahmat nantinya. Yang pertama, saya tertarik dengan pribadi banyak orang yang mengambil daun palma, bahkan melepas pakaiannya, lalu memberikan pakaian itu atau menaruhnya di jalan sebagai alas bagi Tuhan kita Yesus Kristus ketika ia memasuki Yerusalem. Saya memahami bahwa orang-orang yang ada di situ, yang mengikuti Yesus, yang ada di depan pintu gerbang itu, mencoba menyediakan diri terbuka akan rahmat Allah, Yesus yang masuk ke Yerusalem. Pakaian itu kan menjadi suatu hal yang berharga bagi kita. Sehingga banyak orang itu melepaskan, menaruhnya ke tanah dan biarkan Yesus berjalan di atas pakaian itu. Atau juga daun-daun dan segala macam yang sudah disiapkan.
Artinya ada keterbukaan banyak orang terhadap Yesus. Sebagai dia yang sebagai Mesias dan juga sebagai Raja yang berhati penuh dengan cinta kasih di dalam mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua, sebagai sebuah tawaran dalam minggu depan ketika kita memasuki masa-masa penuh rahmat. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengambil peran dalam kisah sengsara Yesus. Entah kita sebagai orang banyak yang ikut hadir di tempat itu, mengikuti Yesus yang berjalan, yang kelelahan, yang juga mungkin sakit, haus, dan segala macam, hingga akhirnya sampai di Golgota. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk ambil bagian dalam kisah itu. Merasakan, ambil bagian. Merasakan itu berarti seluruh indera kita gunakan. Kita melihat Yesus yang memanggul salib. Kita bisa merasakan suasana banyak orang yang menghina, teriakan-teriakan yang semakin menjatuhkan Yesus, dan juga olokan-olokan yang mungkin menyayat hati. Kita rasakan kita hadir bersama dengan banyak orang di dalam perjalanan Yesus sampai ke Golgota. Ambillah peran di dalam kisah itu, supaya juga kita bisa ikut ambil bagian dalam masa-masa penuh rahmat ini. Dan akhirnya kita mohon rahmat supaya kita benar-benar membuka hati kita untuk rahmat yang lebih besar yang nantinya akan diberikan Allah kepada kita. Amin.